الله محمد ابن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. THR mulai bermunculan ya. Allah semangat puasanya menyambut kemenangan hari raya Lebaran. Tapi kalau kita melihat fenomena, nampaknya puasa tahun ini, Lebaran tahun ini jadi dua putaran. Karena banyak kecurangan-kecurangan yang kita temukan. Benar apa? Banyak kecurangan-kecurangan. Awak ngaku muslim, tapi di bulan puasa minum doa. Ada yang puasa setengah hari. Nah ini banyak kecurangan-kecurangan. Ya, ada yang puasa tapi tidak sembahyang. Nah itu namanya kecurangan-kecurangan. Perlu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Ilahi, Mahkamah. Memang Al-Quran itu menyampaikan, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diwajibkan itu adalah orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada orang yang tidak puasa tapi dia mengaku muslim, berarti orang itu lagi sedang tidak ada iman. Nah, berbicara tentang iman ini Bapak Ibu, kata Imam Abu Hanifah, iman itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Ada 4 macam menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqusu. Tingkatan pertama atau macam iman yang pertama adalah iman yang selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Selalu bertambah iman, tidak pernah berkurang. Ini iman siapa Bu? Iman al-anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan para rasul. Jadi iman para nabi dan rasul itu bertambah terus. Apakah mereka tidak mendapatkan ujian dan cobaan? Berat ujian. Kita lihat dalam sejarah Nabi Musa menghadapi siapa? Fir'aun. Luar biasa perjuangan sampai dikejar-kejar akan dibunuh. Nabi Ibrahim melawan Namrud. Nabi Muhammad melawan Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan kita tidak pernah mendengar ada nabi berhenti. Ada tak? Ayat menjadi nabi berhenti. Nabi Nuh itu berpuluh-puluh tahun berdakwah, pengikutnya tidak sampai 100. Kalau aku umpamanya berdakwah, tidak usah 3 bulan berdakwah, dapat yang memang cuma 3 orang. Ayat berhenti yang jadi ustaz. Mundur ke diri, karena Nabi tidak, makanya imannya selalu naik, tidak pernah berulang. Nah itu iman tingkat apa namanya? Golongan iman yang pertama. Iman yang kedua kata Imam Abu Hanifah, al-imanu la yazid
ibadahnya macam-macam itu. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu Quran. Tak kata dia pakai kaplingan lagi. Malaikat Israel kami dia menyambung nyawa pula, menyambung nyawa. Tak perlu salah sasaran dia menyambung nyawa. Kalau kita ditugas menyambung nyawa, lagi si ada lagi tunggu lah. Nah itu kita. Malaikat Israel tidak. Ada juga malaikat itu yang ditugaskan cuma sujud. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ada yang cuma rukuk. Itu malaikat. Tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dia tidak pernah buat musuh. Ngakoi wong tidak dia. Nak korupsi tidak dia. Nampak karena malaikat tidak kati nafsu. Nah itu iman ini tidak naik tidak turun iman malaikat. Yang ketiga, al-imanu la yazidu wa yanqusu. Iman yang tak pernah naik turun terus. Nah ini namanya iman iblis. Iman iblis dulu makhluk yang paling taat. Kita di dalam masjid ini taat dari iblis itu. Malaikat dari Allah sama iblis. Bumi ini setapak dan hati lagi yang tidak disunjutinya oleh iblis itu. Saking taatnya ya. Kenapa? Nah, karena ada rasa congkak, ada rasa sombong di dalam hatinya, diperintah oleh Allah Subhanahu sama Adam, dia udah galak. Karena dia merasa aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Nah, kalau dia sombong hilang, Allah marah dan dikeluarkan dari surga. Iblis itu lah masuk surga gara-gara sombong dikeluarkan dari surga. Nah, manusia ini lahir belum masuk surga dah sombong. Ini ya. Jadi iblis tadi imannya tidak pernah naik lagi, tapi semakin berkurang, dan dia sudah dijadikan oleh Allah sebagai penduduk neraka kekal selama-lamanya. Nah yang keempat, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman yang kadang bertambah, kadang berkurang. Rasa-rasanya inilah iman kita dalam hidup. Kadang naik iman kita ini, kadang kurang. Kalau lagi naik imannya, lagi ke masjid, bayar ke masjid, tadarus Al-Quran, sedekahnya lancar, jingok wong senyum, tutur katanya manis, imannya naik. Kapan imannya lagi kurang? 2 bulan datang ke masjid. Al-Quran setahun sekali dibaca. Nah iman kita kadang naik, kadang kurang. Iman kita. Mana caranya biar iman Islam naik? Aku kata para ulama minimal ada 2 cara agar supaya iman ini terus dicas. Macam HP ya. Kalau dia taruh HP, habis baterai nak dicas supaya saja kita gunakan untuk nelpon dan lain sebagainya. Nah itulah iman yang nak dicas. Bagaimana? Yang pertama, kita harus selalu berteman dengan orang-orang soleh, berkawan dengan orang-orang baik, berkawan sama ustaz, sama datuk, sama ustazah, sama kiai. Nah, berkawan dengan orang-orang baik. Tapi kalau kawan kamu malam mula, apa ini kita macam kawan aku, siapa ini. Nah, lagi ngomong lagi. Apa karena salah kawan. Tapi kalau kawannya bagus, baik, dia akan selalu mengajak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pepatah itu, kalau kita berkawan sama orang jual minyak wangi, minum wangi. Tapi kalau berkawan sama orang jualan terasi, minum bau pula. Nah jadi harus pertama ini harus selalu berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Yang kedua, zikrul maut, banyak-banyak ingat mati. Nah kalau kita ingat mati
mati, insya Allah kita akan selalu terarah. Ya, kita nak maksiat, kita nak menzalimi orang dan lain sebagainya. Nah, dengan cara kita selalu ingat dengan mati itu, insya Allah iman kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita rasanya tidak mungkin pacak meniru iman para nabi dan rasul, minimal iman kita ini jangan sampai merosot dan merosot. Sebab itulah bencana yang paling besar. Kalau iman kita semakin kurang dan semakin kurang. Mudah-mudahan dengan digembleng kita selama bulan Ramadan ini, iman kita semakin naik dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya inilah sedikit hidangan rohani yang dapat kami suguhkan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.